tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangan. Pada topik pembahasan kali ini terdapat 4 subbab materi. Yang pertama, tahap-tahap perkembangan manusia. Yang kedua, konsep tugas perkembangan dan pemenuhan tugas perkembangan. Ketiga, tugas perkembangan masa anak, masa remaja, dan masa dewasa. Yang keempat, pemenuhan tugas perkembangan dan implementasinya dalam proses pendidikan dan pembelajaran. 1. Tahap-tahap perkembangan manusia. Perkembangan individu merupakan perubahan yang teratur, saling berkaitan menuju suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih maju sesuai dengan tingkat usia, potensi, kualitas, dan kualitas rangsangan yang diperoleh anak dari lingkungannya. Perkembangan individu terjadi secara berurutan, artinya tahap awal merupakan dasar untuk perkembangan pada tahap berikutnya. Nah, pada tahap-tahap perkembangan manusia terdiri melalui 2 fase. Yang pertama itu ada fase embrionik atau disebut juga dengan dalam kandungan atau sebelum dilahirkan. Yang kedua itu ada fase pasca embrionik atau sering juga disebut dengan setelah dilahirkan. A. Fase embrionik atau dalam kandungan atau sebelum dilahirkan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada trimester pertama. 3 bulan pertama embrio berkembang menjadi janin yang panjangnya kurang lebih 5,5 cm. Janin sudah berbentuk seperti manusia walaupun ukuran kepalanya sangat besar. Di akhir 3 bulan pertama, janin juga sudah mulai dapat menggerakkan tangan dan kakinya. Yang kedua ada trimester kedua. Pada 3 bulan kedua, janin sudah mulai semakin berkembang dan panjangnya sudah mencapai kurang lebih 19 cm. Tangan dan kaki telah berkembang, muka tumbuh memanjang. Pada 3 bulan kedua ini, detak jantung janin juga sudah mulai bisa dideteksi. Gerakan janin juga mulai aktif. Yang ketiga ada trimester ketiga. Di 3 bulan ketiga, terjadi pertumbuhan ukuran janin sangat cepat. Ukuran tubuh sudah proporsional seperti bayi. Karena ukuran tubuhnya semakin besar, janin tidak terlalu leluasa bergerak di dalam rahim. Menjelang kelahirannya, pada umumnya sudah mencapai panjang sekitar 50 cm. Berikutnya, janin akan lahir ke dunia dan disebutlah dengan sebutan bayi. B. Fase pasca embrionik atau setelah dilahirkan. Yang pertama itu ada balita. Bayi mempunyai kaki namun belum bisa berjalan dan mempunyai tangan namun belum dapat memegang dengan baik. Bayi memperoleh makanan dan minuman dari ASI. Seiring dengan bertambahnya usia, organ-organ pada bayi juga akan semakin berkembang. Pada usia 1 atau 2 tahun, bayi akan mulai belajar berjalan dan mengendalikan fungsi anggota tubuh lainnya seperti tangan, kepala, dan mulut. Organ-organ tersebut akan semakin matang pada usia anak-anak. Kemudian yang kedua ada anak-anak. Masa anak-anak yaitu usia 5 hingga 12 tahun. Dalam periode ini, pertumbuhan fisik mulai meningkat, baik tinggi badan maupun berat badan, disertai perkembangan koordinasi otot-otot dan kemampuan mental. Beberapa anak dapat membaca angka-angka dan huruf-huruf tertentu. Kemudian yang ketiga ada remaja. Masa remaja ditandai dengan kematangan organ reproduksi. Perubahan fisik yang terjadi merupakan tanda kematangan organ-organ reproduksi. Pada umumnya, organ reproduksi anak perempuan lebih cepat matang dibandingkan organ reproduksi anak laki-laki. Kemudian yang keempat ada dewasa. Setelah melewati masa remaja, akan memasuki masa dewasa sebagai tahapan selanjutnya dari perkembangan manusia. Pada masa ini, pertumbuhan tubuhmu mencapai ukuran maksimal. Tinggi badan akan berhenti pada usia sekitar 20 tahunan. Selama masa dewasa, pemahaman emosional akan terus berkembang, berpotensi untuk terus belajar, mengembangkan diri dalam hal keterampilan, dan aktualisasi diri, bekerja, membina hubungan sosial, dan terus berprestasi. Kemudian yang kelima ada masa tua. Segala potensi pada masa dewasa akan mengalami kemunduran ketika memasuki masa tua.
Nah, ini terjadi pada usia sekitar 60-65 tahun. Tubuh semakin rentan, wajah dan tangan mulai keriput, kesehatan menurun, kecerdasan menurun. Bahkan pada usia lanjut, orang mudah lupa dan membutuhkan banyak istirahat, sehingga lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beristirahat. Pada masa ini aktivitasnya menurun dan mulai sulit untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti berjalan dan aktivitas seperti biasanya. Topik materi yang kedua yaitu konsep tugas perkembangan dan pemenuhan tugas perkembangan. A. Pengertian tugas-tugas perkembangan. Menurut Taufik Horst, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. B. Faktor yang mempengaruhi perkembangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi penguasaan tugas perkembangan adalah normal tidaknya pertumbuhan atau perkembangan, kesehatan, motivasi untuk berkembang, dan kelancaran dalam menguasai tugas-tugas perkembangan sebelumnya. Yang kedua, faktor eksternal. Penguasaan tugas-tugas perkembangan individu dipengaruhi pula oleh faktor-faktor eksternal, yaitu pola asuh orang tua, lingkungan sekolah, dan lingkungan pergaulan. Pada topik pembahasan yang ketiga membahas tentang tugas perkembangan masa anak, masa remaja, dan masa dewasa. Tugas perkembangan masa anak. Menurut Taufik Horst, dalam Hurlok tahun 1980, tugas perkembangan pada masa anak-anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermainan permainan yang umum. Yang kedua, membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Yang ketiga, mempelajari belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. Yang keempat, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. Yang kelima, mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan hati nurani, pengertian moral, dan tata, dan tingkatan nilai. Yang kedelapan, mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Yang terakhir, mencapai kebebasan pribadi. Tugas perkembangan masa remaja. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Yang keenam, memilih dan mempersiapkan karir. Yang ketujuh, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Yang kesembilan, mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Yang kesepuluh, memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam berperilaku. Tugas perkembangan masa dewasa. Tugas perkembangan masa dewasa yaitu sebagai berikut: memilih pasangan, belajar hidup dengan pasangan, memulai hidup dengan pasangan, memelihara anak, mengelola rumah tangga, memulai bekerja, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara, dan menemukan suatu kelompok yang serasi. Pemenuhan tugas perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan dan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, seperti individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Proses pendidikan dan pembelajaran dapat membantu individu dalam memenuhi tugas perkembangannya. Terbagi menjadi 3 poin, yaitu yang A, masa anak. Guru dapat membantu anak-anak belajar, membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, ada orang tua dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian. Yang B, masa remaja. Sekolah dapat membantu remaja dalam mengembangkan identitas diri dan nilai-nilai pribadi. Konselor dapat membantu remaja dalam mengatasi masalah pribadi dan sosial. Yang C, masa dewasa. Institusi pendidikan dapat membantu orang dewasa dan meningkatkan keterampilan kerja dan pengetahuan. Program pelatihan dapat membantu orang dewasa dalam mengembangkan kemampuannya dalam mengelola keuangan dan keluarga.